wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Alfianita, NIM T2019-1181. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang munakahat, muamalah, dan mawaris. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi bab munakahat. Yang pertama yaitu nikah. Nikah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-watu atau ad-dhammu wa tadahul. Terkadang juga bermakna ad-dhammu wal jam'u atau ibaratu anil wat'i wal aqdi, yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Sedangkan secara terminologi, nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau suatu perjanjian, yaitu akad. Nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan atau wad dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz nikah atau tajwid, yaitu perkawinan. Dengan kata lain, ialah suatu akad suci dan luhur antara seorang laki-laki dan perempuan dengan menjadi sebab sah status suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nikah merupakan istilah syara dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri. Ditinjau dari banyak sisi, apakah hanya sisi hubungan seksual saja? Jawabannya tidak, karena sisi hubungan tersebut terdiri dari berbagai macam, diantaranya hubungan pemenuhan kebutuhan makan, minum, pekerjaan, rumah, kesehatan, pendidikan, seni, hiburan, dan masih banyak kebutuhan lainnya dalam berumah tangga. Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisi dapat berubah hukumnya, yang dikelompokkan menjadi 5, diantaranya 1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan jima, yang dikhawatirkan akan terjerumus terhadap perbuatan zina. 2. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia dapat menahan diri dari perbuatan zina. 3. Haram bagi orang yang tidak mampu memberi atau memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin calon istrinya, tetapi nafsunya belum mendesak. 4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi kebutuhan belanja bagi calon istrinya. 5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk menikah. Rukun-rukun nikah diantaranya 1. Adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. 2. Wali semata-mata hanya dari calon pengantin wanita. 3. 2 orang saksi. 4. Lafaz akad nikah. B. Perwalian. 1. Urutan wali. Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang muslim yang mempunyai nasab memberikan izin pernikahan calon pengantin wanita di bawah perwaliannya. Nah, untuk jelasnya siapa saja yang bisa kita jadikan wali dalam sebuah pernikahan, diantaranya 1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas seperti ayah dan kakek dari pihak ayah seterusnya. 2. Kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki dari mereka. 4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek ialah saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Apabila seluruh wali yang telah disebutkan di atas tidak bisa menjalankan tugasnya seperti tidak bisa hadir, meninggal dunia, dan tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim. Nah, wali hakim ialah wali yang ditunjuk oleh putusan Pengadilan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. 2. Jenis wali. Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh keterangan bahwa wali nikah dibagi menjadi 2 jenis, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan calon pengantin
pengantin wanita. Sedangkan wali hakim ialah wali yang tidak memiliki hubungan darah atau keturunan dengan calon pengantin wanita. 3. Karakteristik wali nikah. Jika ditinjau dari sisi karakternya, wali nikah terbagi menjadi A. Wali akrob, ialah wali yang sangat dekat nasabnya dengan calon pengantin wanita. B. Wali mujibir, ialah orang yang berhak menikahkan orang yang diwalikannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. C. Wali adlan, ialah wali yang enggan untuk menjadi wali pernikahan calon pengantin wanita yang diwalikannya karena suatu sebab. D. Wali waib, ialah wali yang tidak bisa hadir dikarenakan tempat tinggal yang terlalu jauh, kondisi kesehatan yang tidak menentu, dan kesibukan lainnya. E. Wali yang menikahi maulana. C. Al-muharramat, ialah suatu istilah yang ditujukan untuk menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang hidupnya. Nah, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki diantaranya terbagi menjadi dua. 1. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya atau tahrim mu'abbad, seperti berhubungan dengan nasab, berhubungan dengan perkawinan, atau musyakharah, berhubungan dengan sesusuan. 2. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu atau tahrim mu'aqqad, seperti A. Wanita yang masih bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. B. Wanita yang masih berada dalam masa iddah. C. Wanita yang masih kafir atau tidak beragama Islam. D. Wanita yang telah ditalak 3, dan lain sebagainya. 3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. D. Putus perkawinan dan akibat-akibatnya. 1. Perceraian atau talak, ialah perpisahan hidup antara suami dan istri dalam satu perkawinan yang sah dikarenakan suatu sebab atau hal. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah fikih, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Nah, jika ditinjau dari sisi karakternya, talak terbagi menjadi beberapa hal. 1. Talak tanjis dan taklik talak. 2. Talak sunni dan talak bid'i. 3. Talak roj'i dan talak ba'in. 2. Kematian. Jika salah satu di antara suami dan istri meninggal dunia, maka mereka berdua dengan sendirinya telah bercerai. Bagi yang hidup di antara suami atau istri, mereka berhak mendapat harta warisan sesuai pembagian yang telah ditetapkan. 3. Putusan pengadilan. Berdasarkan ketetapan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, bab 16 pasal 113, bahwa putusan pengadilan agama turut menentukan terjadinya putusnya perkawinan antara suami dan istri. Nah, yang kedua yaitu tentang bab mawaris, yang terdiri dari A. Dalil hukum. Mawaris ialah bentuk jamak dari kata miros yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah mawaris ialah ilmu yang mengetahui tentang siapa yang berhak menerima harta warisan dan siapa yang tidak berhak menerima harta warisan. Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, diantaranya 1. Orang yang mewariskan harta atau mewaris telah meninggal dunia. 2. Adanya harta warisan yang hendak diwarisi. 3. Ahli waris hidup ketika mewaris meninggal dunia. 4. Tidak adanya penghalang-penghalang memusakai atau mawani al-irs. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian faraid atau warisan ini hukumnya wajib atau fardu. B. Sebab-sebab terjadinya warisan dan penghalangnya. Nah, yang pertama yaitu sebab-sebab mendapat warisan. Di antaranya 1. Adanya hubungan kekeluargaan atau al-qarabah. 2. Adanya hubungan perkawinan atau al-musyakharah. 3. Adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan yaitu al-wala. 4. Adanya hubungan agama. Nah, yang kedua yaitu sebab-sebab penghalang menerima warisan. Di antaranya karena perbudakan, pembunuhan,
kekafiran, dan anak dari hasil perzinaan atau tidak melalui perkawinan yang sah, sehingga ia tidak dapat mewarisi harta kecuali dari ibu yang melahirkannya. C. Ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan. 1. Ahli waris dari golongan laki-laki. Di antaranya A. Anak laki-laki, B. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dari pihak anak laki-laki. C. Bapak. D. Saudara laki-laki seibu bapak. E. Saudara laki-laki sebapak saja. F. Saudara laki-laki seibu saja, dan lain sebagainya. 2. Ahli waris dari golongan perempuan. Di antaranya A. Anak perempuan, B. Anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. C. Ibu, D. Ibu dari bapak, E. Saudara perempuan yang seibu bapak, F. Saudara perempuan yang sebapak, G. Saudara perempuan yang seibu saja, dan lain sebagainya. D. Asbab al-furud dan asabah. Asbab al-furud ialah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang telah ditinggalkan oleh muwaris. Sedangkan asabah sendiri artinya kerabat seseorang dari jurusan ayah. Tetapi di sisi lain, menurut fuqaha ialah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha. E. Hijab. Secara etimologis, hijab ialah penutup, tabir, tirai, layar ataupun sekat. Sedangkan secara terminologis ialah ahli waris yang dapat menutup atau menghalangi ahli waris yang lain. Ahli waris yang dapat dihijab diantaranya 1. Nenek, yaitu ibu dari ibu ayah, ibu dari bapak dihijab oleh ibu. 2. Kakek dihijab oleh ayah. 3. Saudara seibu dihijab salah seorang 4 di bawah ini, seperti anak baik laki-laki atau perempuan, anak dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan, bapak dan kakek. 4. Saudara sebapak dihijab salah seorang di bawah ini, yaitu bapak anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki. 5. Saudara seibu sebapak dihijab oleh salah satu dari 3 di bawah ini, seperti anak laki-laki, bapak, dan anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu. 6. Cucu laki-laki atau perempuan, yaitu dari anak laki-laki dihijab oleh anak laki-laki dan perempuan. Nah, yang terakhir yaitu tentang bab muamalah yang terdiri dari A. Jual beli. Jual beli atau bai'u ialah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad atau tidak dengan menggunakan akad. Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun rukun jual beli diantaranya 1. Penjual dan pembeli. 2. Uang dan benda yang dibeli. 3. Lafaz ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan penjual bahwa ia telah menyerahkan barangnya, sedangkan qabul ialah pernyataan pembeli bahwa ia telah memberi barang tersebut. B. Riba. Secara bahasa, riba merupakan sesuatu yang bertambah dari pokoknya, sedangkan secara syara ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Adapun dalil pengharaman riba termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya,
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, ternyata riba sangat diharamkan dalam Islam. Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba fadli dan riba nasai. Riba fadli ialah menukarkan barang yang sejenis tetapi tidak ada tambahannya. Sedangkan riba nasai ialah pertukaran barang yang ditangguhkan pengembaliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Sirko, secara bahasa sirko ialah percampuran, sedangkan menurut syara ialah ungkapan atau akad dari ketetapan hak terhadap sesuatu, yaitu harta usaha yang satu bagi dua atau lebih pada sisi, yaitu dagang. Nah, rukun-rukun sirko sendiri ialah 1. Sigat, 2. Dana, 3. Kerja, 4. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama. B. Mudaroba ialah akad kerjasama antara dua orang untuk melakukan usaha, yang mana orang pertama sebagai pemilik modal 100%, sedangkan orang kedua ialah pengelola modal yang hanya mengandalkan kemampuan atau keahlian semata yang dimilikinya. Nah, rukun-rukun mudaroba sendiri ialah pengelola, pemodal, keuntungan, pekerjaan, sigat, dan modal. Ijaro. Ijaro berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah. Sedangkan menurut syara ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian secara sederhana. Rukun-rukun ijaro terdiri dari 3, diantaranya 1. Penyewa dan orang yang menyewakan. 2. Sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya, ukuran, dan sifatnya. 3. Manfaat yang disyaratkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. F. Arya ialah seseorang yang memberikan pinjaman suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. Menurut kebiasaan atau urf, arya dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majazi. Nah, secara hakikat ialah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Sedangkan secara majazi ialah pinjam meminjamkan benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, dan hitungan. G. Rahan ialah suatu barang yang dapat dijadikan jaminan kepercayaan atau penguat dalam utang piutang. Rukun-rukun rahan terdiri dari 1. Lafaz akad, 2. Orang yang menggadaikan dan menerima, 3. Barang jaminan atau almarhun, 4. Utang atau almarhun di. Nah, yang terakhir yaitu tentang hajiala, ialah nama suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu. Rukun-rukun jiala sendiri terdiri dari A. Lafaz, B. Orang yang menjanjikan upahnya, C. Pihak yang melakukan jiala, D. Pekerjaan yang ditawarkan kepada orang lain, E. Upah yang disebutkan dalam bentuk apa, jumlah, atau beratnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jiala ialah sayembara atau perlombaan berhadiah seperti musabaqah tilawatil Quran atau MTQ, kompetisi, permainan hiburan, dan lain sebagainya. Nah, pemenang dari jiala tersebut dapat kita beri hadiah karena ia mendapat juara 1, 2, dan 3. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.